Primo. Didukung oleh Selamat siang pemirsa, dalam Holiday Travel kali ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan arus mudik dan juga bagaimana keramaian di sejumlah titik yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, di siang hari ini masih dalam suasana libur Natal dan juga Tahun Baru, kami akan mengajak Anda memantau kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten dan juga dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada jurnalis Metro TV Devi Syafira di Pelabuhan Merak dan Ferdinandus Rabu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita akan Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Devi, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Valeri, situasi terkini di Pelabuhan Merak terpantau sudah mulai ada peningkatan baik dari penumpang maupun kendaraan. Kalau data dari Posko Merak yang terdiri dari Pelabuhan Merak, Ciwandan dan juga Bojonegara, untuk peningkatan penumpang ini 3,3% dibandingkan dengan tahun lalu dan juga ada lebih dari 39.000. Sementara untuk rata-rata kendaraan yang ada di tahun ini juga meningkat 4,7%. Dan juga ini terpantau adanya lebih dari 9.600 kendaraan yang ada di Posko Merak ini. Kemudian pada H-5 tercatat sudah ada 41 kapal yang dioperasikan, dari 68 kapal ini juga disiagakan untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang yang diprediksi nanti akan terjadi pada tanggal 23 sampai dengan 24 Desember 2025. Nah, sementara itu tadi kami juga memantau di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak ini sejumlah pejabat hadir untuk meninjau langsung kesiapan di Pelabuhan Merak, mulai dari fasilitas-fasilitas yang disediakan, kemudian juga pelayanan-pelayanan di sini juga dicek secara langsung dan disebutkan kesiapannya sudah 100%, artinya sudah siap untuk dalam masa Nataru. Kalau dari PT ASDP ini menginformasikan bahwa masa Nataru pada tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026. Tadi sejumlah pejabat seperti Kapolri, kemudian juga Kakor Lantas, kemudian sejumlah menteri dari Menteri PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, dan juga Menteri PU ini juga hadir untuk meninjau langsung. Tak hanya itu, Valeri, pada periode 19 Desember sampai dengan 4 Januari 2026 ini untuk pengaturan kendaraan di pelabuhan seperti di Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan juga Bojonegara. Jadi masyarakat harus mengetahui kalau di Pelabuhan Merak ini dikhususkan untuk kendaraan pribadi, kemudian juga pejalan kaki, sepeda, dan juga untuk mobil barang ukuran kecil menengah serta bus. Kemudian kalau untuk di Pelabuhan Ciwandan ini dikhususkan untuk sepeda motor baik yang di bawah maupun di atas 500 sampai dengan 700 cc, kemudian juga kendaraan barang dengan panjang 7 hingga 10 meter. Kemudian kalau di Bojonegara ini melayani kendaraan berat seperti truk, tronton, dan lain-lain, ini yang panjangnya lebih dari 10 meter. Selain itu dari PT ASDP juga ini memberikan diskon selama 15% ASDP bersama pemerintah begitu ya, untuk periode keberangkatan pada tanggal 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2026 ini beberapa golongan kendaraan mendapatkan diskon untuk nanti perjalanan pada periode tersebut. Dan untuk diimbau kepada masyarakat yang akan melakukan arus mudik Natal dan juga Tahun Baru ini agar membeli tiket sebelum sampai dengan Pelabuhan Merak, karena di ASDP ini juga memberikan aturan untuk membeli tiket dengan radius 4,71 km. Artinya kalau sudah melebihi di situ tidak dapat membeli tiket meskipun memang dilakukan secara online. Kemudian juga harus mematuhi arahan petugas dan juga apabila sudah tiba di pelabuhan ini untuk sesuaikan jadwal agar tidak terlambat ataupun tertinggal. Sementara demikian Valeri yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Pelabuhan Merak kita beralih ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada rekan Ferdinandus di sana. Ferdinandus, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Valeri, dapat saya laporkan bahwa pantauan di Bandara El Tari Kupang saat ini bahwa sejak kemarin sudah mulai terlihat lonjakan penumpang pesawat, dan untuk hari ini sendiri sejak pagi hingga saat ini tercatat sudah sekitar 4.993 penumpang yang terdata, sehingga
ada peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan setiap hari seperti biasanya sekitar berkisar 2.000 hingga 3.000 penumpang, maka hari ini melonjak hampir mendekati 5.000 penumpang. Dan untuk hari ini sendiri ada sebanyak 47 penerbangan atau penerbangan yang melayani penumpang, yaitu 24 penerbangan untuk keberangkatan dan 23 penerbangan untuk kedatangan. Nah, dalam kondisi seperti ini, apalagi saat ini kondisi berawan dengan hujan ringan, ada beberapa penerbangan yang mengalami delay. Ada 3 penerbangan, yakni dari Alor dengan rute Alor Kupang, dengan rute Rote Kupang, dan juga rute Sabu Kupang. Namun untuk 3 penerbangan delay ini barusan tadi untuk rute Alor Kupang, pesawat sudah mendarat dengan normal di Bandara Eltari Kupang, sedangkan untuk penerbangan delay masih melihat kondisi cuaca. Sementara ada 1 penerbangan juga dialihkan dengan tujuan Waingapu Kupang, namun dialihkan ke Bandara Franseda Maumere. Nah, ini sambil melihat atau memantau kondisi cuaca agar normal, agar bisa berangkat kembali. Sementara untuk dari pernyataan GM Bandara Eltari sendiri, Jenderal Manager Bandara memastikan bahwa terus berkoordinasi dengan pihak Airnav maupun dengan BMKG untuk terus memantau kondisi cuaca ini menjaga keselamatan ataupun keamanan dan kenyamanan para penumpang. Berikut petikan wawancara kami bersama GM Bandara Eltari Kupang. Estimasi total itu ada 4.993 pax. Nah, ini rata-rata kita kan biasanya sehari itu antara sekitar 2.900 sampai 3.400. Nah, ini sekarang hampir 5.000. Nah, ini kan menjadi perhatian kita untuk bagaimana bisa memastikan. Dan salah satu faktor yang kita perlu cek antisipasi ini adalah faktor cuaca. Ya, karena kan memang keselamatan paling utama. Jadi saat nanti kondisinya tidak memungkinkan pasti akan ada delay, tapi tentunya sambil menunggu dari situasi dari kondisi cuaca maka akan kembali. Lonjakan penumpang ini tidak terlihat di bandara saja, namun juga terlihat di pelabuhan Tenau Kupang, di mana untuk mengatasi lonjakan penumpang, pihak TNI sendiri telah menyiapkan 11 kapal angkutan TNI, di mana akan melayani 12 pelabuhan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini untuk mencegah agar tidak terjadi lonjakan penumpang yang akhirnya dapat memicu kemacetan, sehingga 12 kapal ini dipastikan akan memperlancar arus mudik jelang Nataru kali ini. Dan selain 11 kapal yang disiapkan, ada juga 3 kapal perintis yang nanti akan membantu memperlancar arus mudik. Dan dapat saya informasikan juga, Valeri, bahwa puncak mudik untuk penumpang kapal sendiri sudah terjadi pada tanggal 21 dini hari. Artinya untuk arus mudik sendiri sudah berakhir pada tanggal 21 kemarin, dan nanti akan ada kapal TNI berikutnya tetapi pada tanggal 25 nanti. Sehingga dipastikan untuk arus mudik sudah selesai pada tanggal 21 Desember kemarin. Dan diinformasikan pula bahwa himbauan dari pihak TNI sendiri bahwa penumpang harus terus memperhatikan dan mendapat informasi dari BMKG. Ya, kembali ke studio, Valen. Baik, terima kasih rekan Ferdinandus Rabu dan juga sebelumnya ada rekan Devi Syafira atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal dan Tahun Baru 2026 bersama Holiday Travel. Selamat siang dan sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.